Saya ucapkan shalom. Iya, selamat siang, tadi terputus ya. Baik, bersama saya Davis Mozart. Saya akan bagikan apa yang menjadi rema dalam hidup saya mengenai perayaan Paskah. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berikan pewahyuan buat kami Tuhan, mengerti isi hatimu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mati buat kami dan bangkit di hari yang ketiga Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Ya baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 17 ayat 17 ya. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Wow, jadi sahabat itu menaruh waktu ya. Seorang sahabat menaruh kasih dan waktu ya di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Wah, sungguh senang kalau kita punya sahabat ya. Pasti kalau sahabat itu lebih dari teman ya. Ya, dimana Tuhan sendiri mau mengangkat kita, bukan mau, Tuhan itu mengangkat kita menjadi sahabatnya. Di mana ayatnya? Ya, di dalam Yohanes ya, Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 dulu ya, kita lihat. Dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya ulangin ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi Tuhan bilang kita adalah sahabatnya jikalau kita berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Apa sih yang diperintahkan Tuhan sama kita ya? Ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow, ya, ada hal rahasia sebenarnya yang Tuhan mau kasih setiap kita anak-anak Tuhan yang menjadi sahabatnya Tuhan ya. Dia akan ceritakan sama kita. Makanya saudara, kalau kita punya sahabat di dunia aja, kita bisa curhat ya, kita bisa bercerita kepada teman-teman kita ya. Saya percaya itu adalah gambaran tentang sahabat ya. Nah, di siang hari ini saya mau bagiin sedikit tentang sahabat. Apa itu sahabat? Ya. Jadi Yesus sangat sayang kepada kita sampai memberikan nyawanya bukti cintanya ya. Jadi Yesus karena jadi sahabat kita, dia mau mati buat kita saudara. Yesus mau mati buat saya dan saudara. Kedua apa? Yesus tidak menyebut kita hamba, tetapi kita disebut sahabat ya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita ini adalah sahabatnya Tuhan. Wow, kalau levelnya sudah sahabat ini memang luar biasa ya. Sebagai sahabat Yesus sepatutnya kita bergaul akrab dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita punya sahabat di dunia aja, kita bisa ngobrol ya, bisa cerita, curhat ya, apalagi sharing. Juga berjalan bersama Tuhan seperti kita nongkrong dan berjalan bersahabat. Saudara pernah gak ketika sedang berjalan, entah itu di jalan kaki atau naik kendaraan, motor atau mobil, lalu saudara cerita, Tuhan aku lagi seperti ini. Saudara cerita, berkomunikasi dengan Tuhan. Wow, indah sekali ya. Sahabat juga saling mengenal, saling mengetahui apa keinginan masing-masing ya. Kalau kita punya sahabat pasti kita tahu loh ya, dia sukanya makan apa, dia sukanya hobinya apa, pasti kita tahu ya. Lanjut ya, dikatakan selalu ingin menyenangkan hatinya, selalu ingin dekat, selalu ingin membantu. Wah, itulah arti seorang sahabat. Kalau kita punya sahabat, pasti kita tidak sendiri saudara. Kita tidak merasa sendiri karena kita punya sahabat. Yesus adalah sahabat kita. Saya berlindung pada Yesus gitu ya, karena saya nggak bisa apa-apa ya, tapi karena dia sahabat kita, dikasih tahu saudara.
dan selalu aman karena selalu ada pertolongan, ya. Yang pernah merasakan kebaikan Tuhan, yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Selalu ingin dekat dengan Tuhan, mengetahui isi apa hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita jadi sahabatnya Tuhan tuh kayak misal contoh ibadah ya, ibadah atau doa, itu pengennya selalu deket gitu, pengennya ngobrol sama Tuhan, pengennya cerita sama Tuhan gitu. Tanpa disadari seringkali air mata mulai turun ya. Cerita apa saja, itu dia adalah sahabat kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi atau disebut sahabatnya Tuhan? Ya, ini jadi perenungan kita sore ini. Saya juga berdoa buat saudara, biarlah kita memiliki hubungan dengan Tuhan dan mengalami kesaksian-kesaksian ya setiap kita kepada Tuhan. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya akan akhiri di cerita, kalau saudara lihat background saya, ada salib di atasnya ya.